Video kita ini akan melihat bagaimana saya panen dengan tim ya di kolam-kolam yang ada di belakang rumah saya ya. Ikan-ikan yang memang awalnya hanya sekedar hobi saja, terus mengisi kekosongan waktu dan bisa jadi uang ya. Seperti apa panennya kali ini kalian bisa cek di video ini. Terus ada beberapa tips yang saya sampaikan dalam video ya buat kawan-kawan yang lagi budidaya ikan nila. Semoga bermanfaat. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulu, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas tentang panen ikan nila di belakang rumah saya nih ya. Jadi seluruh kolam-kolam yang ada di belakang rumah saya ini akan dikosongkan ya. Karena kebetulan juga di saat mau menjelang lebaran ya, kurang lebih sekitar 1-2 hari lagi menjelang lebaran, seluruh kolam ini harus sudah kosong. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa persiapan panen besar yang saya lakukan 2 kali setahun ya, di saat hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Tahun Baru, itu memang saya mempersiapkan panennya itu memang terjadwal ya. Jadi 1 minggu sebelum kolam-kolam ini dipanen itu semua vlognya sudah kita encerkan, sudah kita kurangi airnya, sudah kita ganti air baru supaya ikannya kuat. Karena memang kalau saya itu panen besar 2 kali setahun itu selalu panennya hidup ya. Maksudnya hidup, ikan-ikan itu dibawa dalam kondisi hidup ke tempat pengumpulnya, terus nanti dari sana dioper kemana-mana gitu ya. Jadi memang konsepnya itu mempersiapkan ikan hidup untuk si pembeli kita. Karena saya menggunakan sistem panen terjadwal, sehingga saya bisa nge-push makan ikan saya ini ya. Jadi contoh misalnya ketika mulai bulan puasa itu biasanya pakannya saya kasih sampai 5% ya untuk hariannya. Terus saya yang tadinya cuma 1 kali makan 1 hari, itu biasanya saya push sampai 2 kali makan 1 hari supaya bobotnya bertambah. Memang metode sistem panen terjadwal ini kan kita jadinya tahu kapan harus dipanen, sehingga kita bisa ngeburu bobot ikan ini pertumbuhannya lebih cepat serta menjaga airnya dengan baik ya tentunya. Dan juga kita bisa siapkan hal-hal yang kita butuhkan ketika kita akan melakukan panen, seperti mengganti air, terus melakukan pemberokan, melakukan puasa. Hal-hal itu tentunya harus dilakukan supaya kualitas ikan yang kita hasilkan tetap terjaga ya. Nah, bagaimana persiapan panennya itu kalian bisa cek video yang sudah saya buat sebelum ini ya. Kalian bisa lihat linknya, ini ada di deskripsi video atau tekan link yang ada di sebelah kanan atas ini ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat tim kita ini yang sedang melakukan panen ya. Digunakan sistem panen hidup ya. Nantinya ini ikan-ikannya akan dibawa dalam kondisi hidup di dalam kantong plastik yang sudah diisi oleh oksigen. Nah, jadi caranya itu ya ikan-ikannya diambil dengan menggunakan jaring yang halus ya. Terus membasuhkannya ke dalam ember yang sudah diisi dengan air kurang lebih 11 kilo ya. Terus ikan-ikannya ini nanti akan berisi kurang lebih sekitar 5 kilo. Jadi total air sama ikan itu kurang lebih 16 kilo. Jadi satu packingan itu nanti dikira sekitar 5 kilogram hasil ikannya. Nah, perlu juga diperhatikan ya bahwa total kilogram ikan di dalam setiap packingan itu tentunya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya ya. Dan kebetulan pembeli kita ini kan berada kurang lebih sekitar 4 jam dari lokasi kita. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah air 11 kilo, terus ikan 5 kilo, terus oksigennya itu kita isi kurang lebih setengah dari packingan ya. Dan ini harapan kita itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi secara tidak langsung karena perjalanannya itu 4 jam, maka panen-panen ini harus selesai dalam waktu 4 jam. Jadi nggak boleh lebih ya. Karena estimasi kita itu 8 jam maksimal ikan-ikan ini sudah harus dioksigenin kembali atau di repacking lah ya. Karena kondisinya kalau enggak nanti ikannya bisa mati, karena kondisi ikannya juga ikan yang sudah besar-besar ini ikannya. Dan tentunya ini jadi tantangan ya kalau misalnya panen hidup. Karena bagaimanapun panen hidup itu ketentuannya ketika masuk kolam ikan harus hidup ya. Jadi yang mati selama di perjalanan itu tidak dikira atau tidak dihitung ya. Nah, jika teman-teman memperhatikan tim kita yang lagi panen ini dan melihat ikan di dalam kolam saya itu memang rata-rata sudah besar semua ya. Bahkan ada yang mencapai 600 gram per ekornya.
Dan ikan-ikan ini merupakan ikan-ikan yang sudah disortir atau lepas sortir ya. Jadi dia ini sebenarnya dulunya masih ketika usia 4 bulan itu tidak layak untuk dijual ya, karena kan ada batasan 200 gram up ketika kita akan menjual ikan. Jadi memang ketika pada saat usia 4 bulanan ikan-ikan ini masih kurang lah besarnya, dan itulah kita gabung ke dalam satu kolam. Sehingga memang ketika panen kedua ini tentunya ikan-ikan yang ada di kolam ini sudah sangat-sangat besar semua ya. Udah rata-rata bisa, jadi nggak perlu disortir lagi dan kolam pasti akan kosong. Karena nggak bakal ada ikan-ikan yang di bawah 180 gram ya. Pasti ada satu-satu lah, tapi ya itu sudah ditoleransi karena ikannya juga udah besar-besar ya, dominan besar semuanya ikannya. Sistem pemeliharaan atau sistem panen dengan menggunakan sortir atau menggrading bobot ikannya ya, ini memang banyak kendalanya ya. Kendala yang pertama itu adalah ikan yang tinggal di dalam kolam atau yang tidak sampai size-nya itu biasanya cenderung bermasalah ya pada saat setelah selesai panen. Jadi ikan-ikan yang tinggal itu pasti kena penyakit dan mati. Itu makanya orang jarang yang mau menggunakan sistem panen sortir. Terus juga kendala lain yang sering dialami kawan-kawan kita adalah bingung menentukan FCR. Jadi kuncinya itu sebenarnya kalaupun kalian mau melakukan panen sortir, cara yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus memanennya dengan handling yang benar ya. Jangan menggunakan jaring yang kasar. Jadi memang sehalus mungkin supaya ikan yang tinggal di dalam kolam juga tetap aman dan tidak luka-luka ya. Terus diberikan antibiotik agar ikannya tetap aman. Terus cara menghitungkan FCR-nya yang gimana kalau panen parsial ya, istilahnya gimana cara ngitung FCR-nya. Jadi memang penghitungan FCR itu harus dihitung satu-satu ya. Maksudnya diselesaikan dulu ketika panen parsial itu FCR harus dapat. Terus ikan yang sisa di kolam itu mau tak mau kan harus ditimbang supaya ketahuan FCR-nya berapa. Nah ketika akan dipelihara di kolam baru, nanti tinggal dikurangi bobot ikan yang ada di dalam kolam, itu nanti akan mengurang dari total pakan yang dikeluarkan ya. Jadi memang timbul FCR baru. Jadi ada 2 FCR ya. FCR di pemeliharaan pertama, terus FCR di panen terakhir seperti ini. Nah, bagi kawan-kawan yang masih bingung itu apa FCR? FCR itu adalah food conversion ratio ya, atau total pakan yang kita gunakan untuk menghasilkan bobot ikan. Jadi memang kunci rugi atau untung di sistem budidaya ini adalah tergantung dari FCR-nya. Semakin kecil FCR maka tentunya untung akan semakin besar ya, karena kan cost terbesar di sistem budidaya kita ini adalah pakan yang mahal ya. Jadi harga pakan itu rata-rata di 12.000 sampai 13.000. Nah ini akan menjadi beban biaya terbesar untuk pemeliharaan. Makanya kita itu berlomba-lomba untuk menekan food conversion ratio-nya atau FCR-nya agar bisa di bawah 1, 0,9 atau maksimal 1. Karena kan kita ada biaya lain di luar pakan ya, seperti benih, terus ada listrik, ada SDM, dan tentunya nanti itu akan ditambahkan dan bertotal menjadi HPP ya, harga pokok penjualan. Jadi jika FCR-nya 1, maka secara tidak langsung total pakan saja sudah 12.500 tuh modalnya ya. Tambah listrik, tambah benih, tambah yang lain-lain, anggaplah HPP-nya itu 15.000. Jadi kalau kalian jual 25.000, maka kalian secara tidak langsung untung sekitar 10.000 gitu per kilonya. Begitu caranya ya. Nah, kalau saya memang dalam melakukan budidaya sistem bioflok ini, saya selalu menggunakan pakan dengan 2 ukuran, terus 2 jenis protein. Maksudnya itu saya selalu menggabungkan antara protein rendah pakannya ya, sama protein tinggi. Makanya kalau saya itu panen di 6 bulan atau 7 bulan pun sudah pasti HPP-nya jauh di bawah kawan-kawan yang panen di 4 bulan. Itu saya yakini ya. Sekalipun memang sistem penggunaan pakan yang saya lakukan dengan pakan protein rendah digabung dengan protein tinggi ini membutuhkan prosesnya itu juga kalau dijumlah-jumlah sama bahan-bahan yang saya tambahkan ke pakan ketika pembibisan itu jauh lebih murah dibandingkan pakan berprotein tinggi ya. Maksud saya itu jika dibagi-bagi antara pakan berprotein tinggi dengan harga 12.500 terus dengan pakan yang saya gunakan yang di mix, kalau saya rasa itu sekitar 9.000-an ya harganya. Jadi memang jauh lebih murah. Nah ini membuat saya itu kalaupun contohnya panen di 6 bulan saya itu masih lebih aman ya. Karena posisinya sekalipun FCR saya itu 1,1 atau 1,2 itu masih aman untuk total
total di segi biaya ya. Apalagi kalau saya panen besar itu, kawan-kawan bisa cek video-videonya, saya selalu panen besar itu di momen-momen yang memang kebutuhan ikan itu tinggi ya. Jadi memang momen di saat pembeli sangat banyak tapi jumlah ikannya sedikit ya. Contoh di Lebaran, terus di Tahun Baru. Dan tentunya harga jualnya juga lumayan, sehingga saya bisa mengejar untungnya di situ ya. Hanya memang ada kendalanya seperti saya katakan, bahwa mempertahankan ikan besar di dalam kolam itu cenderung memang risikonya semakin tinggi ya. Bagi kawan-kawan yang baru memulai memang tidak saya sarankan, karena posisinya semakin besar ikannya maka akan semakin banyak masalah, dan tentunya akan semakin berhati-hati untuk menjaganya ya. Dari listrik, dari tekanan oksigen, kepekatan vlog dan lain-lain lah ya. Nah, untuk ikan-ikan yang kita panen hari ini memang kalau secara FCR ini bisa di 1,1 sampai 1,2 ya. Tapi itu pun akan terbibis ya. Nah, kalau dari segi harga pokok penjualan, rata-rata ikan saya ini di 14.000 harga pokok penjualannya ya, HPP-nya. Dan tentunya untungnya ya kalian bisa hitung dari harga jualan. Saya nggak mau bilang harga jualnya berapa ya, karena pada saat high season atau ketika permintaan tinggi tentunya harganya akan lebih tinggi ya. Nah, untuk Lebaran kali ini memang kita sudah dipesan jauh hari ya. Pada saat awal puasa juga sudah masuk orderan, dan total yang harus kita kumpulkan di kolam ini itu sebenarnya kurang lebih sekitar 1,5 ton. Nanti jika contohnya kurang, saya sudah punya alternatif lain ya, seperti contohnya bisa mengambil di kolam depan. Ada beberapa yang bisa masuk size ya, tapi harus sortir. Terus ada beberapa juga tempat teman-teman kita yang paket learning by doing ya, yang juga panen di saat Lebaran. Dan nanti saya bisa ambil ikannya di sana. Nah, seperti yang saya katakan tadi di depan, bahwa isi packing oksigen ini sudah dihitung ya secara baik dan benar, agar tidak mati ikannya di jalan. Nah, karena kondisinya juga sudah lebih dari 3 jam kita panen, kita terpaksa memberhentikan di malam pertama ini dan harus segera berangkat ya. Sekalipun jumlah ikannya itu belum mencapai seperti yang kita harapkan, karena kondisinya ikan sudah terpacking ya. Karena tadi kondisi kan hujan, kalian bisa lihat sendiri di video hujan. Jadi memang sempat agak sedikit lambat lah ya. Dan panen yang di kolam belakang rumah saya ini itu sampai habisnya itu kurang lebih sekitar 2 hari ya. Dan total yang dipanen itu sekitar 1,5 ton. Dan itu berasal dari 3 kolam diameter 4, terus 1 kolam diameter 3, terus 1 kolam beton dengan ukuran kurang lebih sekitar 3 kali 8 meter. Terus ada beberapa tambahan dari kolam D3 juga ya, kita sortir sekitar 4 kolam. Jadi memang kalau dihitung-hitung, kalau di sistem biovlog kita bisa tahu berapa totalan hasil panen itu jika kita tahu jumlah ikan di dalam kolam ya. Jadi kawan-kawan memang harus selalu mencatat berapa jumlah kematian, terus sering mensampel bobot supaya tahu berapa jumlah produksi ikannya di setiap kolam. Nah, kalau untuk idealnya memang per kolam biovlog itu rata-rata di antara, kalau dihitung secara produksi ikan ya, antara 20 kg sampai 25 kg per meter kubik. Jadi kalau contohnya D3 itu bisa menghasilkan kalau 6 kubik sekitar 120 sampai 150 kg. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video panen kita kali ini ya. Bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya kalian mau join atau ikut berlangganan di channel ini, kalian tinggal tekan tombol join dan sesuaikan dengan kemampuan kalian ya membernya ya. Terus bagi kawan-kawan yang sudah bergabung atau sudah join langganan di channel Bang Gulo, jangan lupa konfirmasi ke Instagram saya ya untuk fasilitas langganan yang dijanjikan di channel ini, supaya kalian bisa segera di-emailkan file-file yang kalian butuhkan, karena itu nggaklah secara otomatis dikirimkan oleh YouTube ya. Jadi memang harus konfirmasi ulang ke Instagram @channel_Bang Gulo. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye-bye.